Pagi, Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak yang dikasih Tuhan. Bersama dengan saya, Pendeta Dibi Kalangi Tohata, kita sama-sama mensyukuri kasih dan penyertaan Tuhan yang telah mengizinkan kita untuk memasuki bulan April. Dan di awal bulan April ini, khususnya di hari ini, sebelum segala aktivitas kita lakukan, mari kita datang pada Tuhan, memohon pimpinan dan penyertaannya lewat firman Tuhan yang akan kita baca dan kita dengarkan bersama. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas cinta kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami sampai saat ini. Ketika kami menginjak bulan April, kami percaya kalau Tuhan telah menyertai kami di sepanjang bulan-bulan yang telah kami lalui, maka pada bulan ini juga Tuhan akan menyertai kami. Dan di awal bulan April ini, khususnya di hari ini, kami mau menyerahkan seluruh aktivitas kami dalam tangan Tuhan. Lewat firman Tuhan yang akan kami baca dan kami dengar, kami mohon pimpinan Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, supaya kami mengerti, memahami, dan melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami setiap hari. Bersabdalah Bapa, karena kami telah sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak yang dikasih Tuhan, firman Tuhan di pagi hari ini terambil dari Injil Matius pasal 18 ayat 21 dan ayatnya yang ke-22. Saya akan membacakannya buat kita semua, demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini. Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak yang dikasih Tuhan, cara soal mengampuni ini bukan hal yang mudah. Ya, kita sering mengalami hal ini dalam kehidupan kita. Ada orang yang menyakiti hati kita, ada orang yang suka membuli kita, ada orang yang suka melakukan tindakan-tindakan yang kemudian kita merasa dirugikan, dan masih banyak hal. Masih banyak hal yang kadang membuat kita sulit untuk memaafkan seseorang yang berlaku jahat terhadap kita. Lalu apakah kita tidak usah mengampuni? Tentu tidak demikian Bapak Ibu. Saya percaya bahwa kita semua diajarkan untuk belajar memberi maaf kepada setiap orang yang menyakiti hati kita. Mudah? Tidak mudah Bapak Ibu. Ketika Petrus mengatakan, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku yang berbuat dosa terhadap aku? 7 kali?" Tuhan bilang, "Oh enggak Petrus, bukan 7 kali, tapi 70 kali 7 kali." Artinya Bapak Ibu, tanpa batas. Bagaimana caranya? Memang mengampuni itu tidak hanya 1 hari, 2 hari, 3 hari lalu selesai. Bisa jadi Bapak Ibu, hari ini dia menyakiti kita. 2 hari kemudian kita bertemu, rasa kesal, rasa marah, rasa sakit hati belum tentu hilang. 1 minggu kemudian, masih saja kadang ada, teringat. Lalu kita setiap kali melihat orang itu, teringat bagaimana dia memperlakukan kita. Bagaimana perbuatannya itu telah menyakiti hati kita dan sulit bagi kita untuk mengampuni. Mungkin kita akan mudah mengatakan, "Iya, saya maafkan. Ya udah, saya kan udah maafkan dia." Tapi belum tentu yang keluar dari mulut itu yang ada di dalam hati. Bahwa kita tulus betul-betul memaafkannya. Nah, inilah yang menjadi tantangan bagi kita Bapak Ibu, Saudara, serta anak-anak yang dikasih Tuhan. Makanya ketika Yesus bilang 70 kali 7 kali, artinya kita belajar terus-menerus. Sebagaimana yang tadi saya katakan, 1 hari belum tentu kita sudah memaafkan. 1 minggu belum tentu, bahkan ada orang yang bertahun-tahun.
dia belum bisa memaafkan saudaranya yang menyakiti hatinya. Lalu apakah dia harus hidup dengan kondisi yang demikian? Saya berpikir Bapak Ibu, kalau kita ingin hidup tenang, kita ingin hidup damai, firman Tuhan mengajarkan, belajar terus-menerus untuk mengampuni. Jangan bosan, jangan berhenti. Harus tetap terus belajar. Karena daging kita lemah. Dan itu kita butuh kekuatan dari Tuhan. Tidak semua orang sama Bapak Ibu untuk bisa memaafkan orang yang menyakiti hati kita. Mungkin saya mudah, atau bisa jadi saya juga tidak mudah memaafkan seseorang yang menyakiti hati saya. Masing-masing kita itu berproses. Kita punya masa di mana kita berusaha untuk terus-menerus mencoba memaafkan. Sehingga pada saat kita berjumpa dengan orang itu, betul-betul dalam hati ini tidak ada lagi kebencian atau dendam. Tapi betul-betul saya sudah memaafkanmu. Jadi kata maaf atau pengampunan itu bukan hanya terucap, tapi dia harus betul-betul lahir dari hati yang mengampuni. Dan itu yang akan membuat kita tenang menjalani hidup ini Bapak Ibu. Selama kita belum berdamai dengan diri sendiri, selama kita masih menyimpan dendam dan sakit hati kita kepada orang lain, selama itu juga kita tidak akan pernah tenang menjalani kehidupan ini. Karena apa? Tadi saya katakan, mungkin ketika orang itu tidak ada bersama dengan kita, nyaman. Tapi begitu lihat orang itu, kembali lagi ingatan kita terhadap perbuatannya. Berarti kan belum tuntas. Berarti kita belum tuntas memaafkannya. Kita belum tuntas mengampuninya. Dan inilah tantangan bagi kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, mari. Memang tidak mudah, semudah kita membalikan telapak tangan. Tapi saya percaya, sesulit dan seberat apapun itu, mungkin sudah bertahun-tahun sakit hati itu belum hilang dari dalam hati kita. Marilah lewat firman Tuhan di pagi hari ini, kita belajar untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Belajar untuk mengampuni, belajar untuk memaafkan dari kesungguhan hati kita. Tuhan saja memaafkan kesalahan Bapak Ibu Saudara dan saya. Oleh karena itu mari belajar dari Tuhan kita Yesus Kristus yang di dalam penderitaannya dia tetap mengampuni orang yang menyakitinya. Kita pun demikian. Kita mungkin bukan seperti Yesus, tapi kita mau belajar darinya untuk tetap bisa memaafkan dan mengampuni setiap orang yang menyakiti hati kita dalam ketulusan. Sebab kasih pengampunan itu tanpa batas. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara serta anak-anak sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, melalui firman-Mu di pagi hari ini, kami diingatkan bahkan mungkin kami ditegur bahwa ada luka batin, ada kepahitan, ada sakit hati yang belum kami selesaikan sampai tuntas dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu kami mau belajar dari Tuhan untuk selalu bisa mengampuni setiap orang yang menyakiti hati kita. Mungkin sulit bagi kami Tuhan, namun kami percaya Tuhan kasih kami kesempatan, kasih kami waktu hari demi hari, minggu, bulan, bahkan mungkin tahun, untuk tetap terus belajar untuk mengampuni dalam ketulusan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mohon kekuatan iman daripada-Mu Tuhan, supaya kami sanggup untuk melakukan apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami. Dan di pagi hari ini Tuhan, hamba berdoa untuk Engkau jamah setiap hati kami yang mungkin masih berada dalam akar pahit ataupun amarah terhadap orang-orang yang menyakiti hati kami. Tapi biarlah kami mau belajar untuk mengampuni. Sehingga segala kehidupan kami, apapun yang kami lakukan dengan penuh sukacita dan kebahagiaan. Karena kami memiliki hati yang tulus, hati yang penuh dengan kasih dan pengampunan yang berasal daripada-Mu Tuhan. Hamba juga berdoa untuk segala aktivitas kami di sepanjang hari ini. Tuhan jaga, Tuhan sertai, supaya kami juga boleh melakukan yang terbaik hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkati setiap kami yang menderita. Berkati setiap kami, para janda, duda, anak yatim piatu, kami yang menderita karena sakit, penyakit, pergumulan, dan beban hidup kami. Kami mau datang pada Tuhan. Kami percaya
Tuhan yang sama, Tuhan yang tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai nanti. Tuhan yang akan selalu memberkati, menyertai kami, menguatkan kami. Baik kami yang berduka, Tuhan hiburkan kami selalu. Kami yang punya masalah dalam keluarga, suami, istri, orang tua, dan anak. Masalah pekerjaan, masalah ekonomi. Kami mohon pimpinan dan kekuatan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan ada. Dan Tuhan selalu ada untuk memberikan kami kekuatan menjalani hari-hari kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu, untuk keberhasilan yang Kau berikan, kesuksesan yang kami raih dalam hidup ini. Pertambahan usia, kelahiran, ataupun perkawinan. Semua itu adalah pemberian Tuhan untuk kami nikmati, kami syukuri. Dan kami percaya Tuhan, Engkau selalu ada bersama dengan kami. Dan Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Kami menyerahkan seluruh aktivitas kami di sepanjang hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu, Saudara serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.